Halo, selamat siang semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Samratulangi, program studi akuntansi kelompok 6 semester 2. Nah, video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Juliana Ogi SENM. Nah, pada saat ini, saya, Martia Vanitoyang, akan memandu video pembahasan pada kelompok 6. Namun, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama, saya sendiri, Martia Vanitoyang, dengan NIM 2206 1104 0382. Yang kedua, Vita Mandale dengan NIM 2206 1104 0353. Yang ketiga, Jihan Fadila Nurdin dengan NIM 2206 1104 0369. Yang keempat, Megawati Matana dengan NIM 2206 1104 0379. Nah, pada kesempatan ini, kelompok 6 ditugaskan untuk mencari dan menjelaskan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Arab Saudi dan bagaimana sistem ekonomi tersebut mempengaruhi perekonomian di negara Arab Saudi. Untuk itu, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama dari pertanyaan, apa sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Arab Saudi? Nah, untuk itu kita akan masuk dalam video pembahasan. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Arab Saudi adalah sistem ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Jadi, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi, di sini negara Arab Saudi menggunakan hukum dan aturan-aturan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan juga melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam. Selanjutnya, Arab Saudi sangat dikenal dengan sebutan negara petrodolar, yang artinya bahwa negara ini adalah negara penghasil minyak terbesar yang melimpah ruah. Nah, tanggal 3 Maret 1938 merupakan hari bersejarah bagi kerajaan Arab Saudi. Mengapa? Karena pada hari itulah sumber minyak bumi terbesar ditemukan di sana untuk pertama kalinya. Dan temuan itu yang mengubah kehidupan kerajaan Arab Saudi menjadi negara yang kaya raya. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa sumber kekayaan negara Arab Saudi memang berasal dari minyak, yang sekaligus menjadi komoditas ekspor terbesar, dan sebagian lagi berasal dari perdagangan dan juga peternakan. Nah, perdagangan di negara Arab Saudi ada yang menjual barang-barang seperti kain, dan ada juga usaha peternakan. Masyarakat negara ini banyak yang memelihara domba dan juga unta. Bahkan ada sebagian kecil masyarakat yang juga memelihara kuda untuk kepentingan alat angkut atau kendaraan ketika berperang. Nah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu Vita Mandale. Oke guys, jadi sebelum saya melanjutkan materi dari Martia Vanitoyang, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vita. Pada umumnya, masyarakat negara Arab Saudi banyak bekerja sebagai pedagang dan juga penambang. Dan memang pendapatan negara Arab Saudi sangat banyak diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan haji dan juga umroh, namun juga didukung oleh banyak faktor, terutama sektor-sektor perekonomian di negara Arab Saudi. Sektor-sektor perekonomian di Arab Saudi meliputi yang pertama ada sektor minyak bumi dan pertambangan, sektor perdagangan, sektor peternakan, sektor pertanian,
sektor perindustrian, turisme, pertenunan, dan juga ada pengangkutan. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu sektor minyak bumi atau pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu ekspor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Arab Saudi. Hasil pertambangan ini yang paling besar adalah minyak, bumi, dan juga gas alam. Jadi sudah tidak mengherankan lagi bahwa sumber daya alamnya terutama minyak dan gas melimpah ruah. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Martia Fanitoyang bahwa negara Arab Saudi mendapatkan gelar petrodollar karena sebagian besar sumber devisa negara Arab Saudi berasal dari ekspor minyak bumi. Ladang-ladang minyak yang terutama terdapat di daerah Daman, Dahran, dan Gawar. Sedangkan pelabuhan minyak terbesar di Arab Saudi itu terdapat di kota Restanura. Tambang minyak bumi dan juga gas alam memang merupakan hasil migas yang paling banyak digunakan oleh penduduk dunia, termasuk Arab Saudi, sehingga siapapun yang memiliki tambang ini pasti akan mendapatkan keuntungan. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu sektor perdagangan. Sektor perdagangan merupakan mata pencarian masyarakat Arab Saudi. Pada umumnya bermacam-macam barang dijual mulai dari tekstil hingga ke wujud oleh-oleh atau cenderamata khas Arab Saudi. Namun untuk komoditas yang paling utama atau komoditas ekspor utamanya tentu saja adalah minyak bumi dan juga gas alam. Selain melakukan ekspor, Arab Saudi juga melakukan impor, di mana barang-barang yang diimpor ini meliputi yang pertama ada bahan makanan, bahan bangunan, senjata, tekstil, mobil atau alat transportasi dan juga kayu lapis. Namun seperti yang kita ketahui, keadaan alam Arab Saudi yang gersang dan tandus, tidak banyak jenis pohon yang tumbuh di sana. Akibatnya, bahan-bahan makanan banyak mengimpor dari negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri Arab Saudi. Jihan Fadila Nurdin akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Vita Mandale, yaitu sektor perekonomian Arab Saudi. Di sini saya akan membahas tentang sektor peternakan, sektor pertanian, dan juga sektor perindustrian. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video yang satu ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang sektor peternakan. Nah, teman-teman, masyarakat Arab Saudi ini banyak sekali yang memelihara ternak. Karena dengan beternak, mereka bisa memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Banyak kegiatan beternak di Arab Saudi ini dilakukan di daerah yang berupa bioma stepa oleh suku Badui. Dan hewan yang dipelihara juga adalah hewan-hewan yang hidupnya di daerah kering dan kekurangan air. Contohnya seperti unta, kuda, kambing, keledai, dan sebagian kecil juga berupa unggas, yaitu ayam. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang sektor peternakan. Selanjutnya di sini ada sektor pertanian. Daerah pertanian di negara ini terdapat di Asir, yaitu sebuah daerah pegunungan di selatan yang menghadap ke Laut Merah. Ya, meskipun pertanian di Arab Saudi tidak seperti pertanian di negara kita yang jumlahnya melimpah, namun pertanian di Arab Saudi ini tetap membuahkan hasil loh. Pertanian di Arab Saudi ini tidak memiliki hasil utamanya berupa padi seperti di negara Indonesia. Namun hasil utamanya ini berupa kurma. Nah, selain itu juga hasil lainnya berupa gandum, jagung, kopi, dan juga sayuran. Ya, meskipun demikian, semua hasil pertanian di Arab Saudi ini belum mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Tapi patut disyukuri semuanya karena sudah diatur oleh Maha Pencipta. Nah, yang terakhir,
kita akan membahas tentang sektor perindustrian. Sektor perindustrian ini merupakan salah satu sektor yang penting di Tanah Arab Saudi. Arab Saudi juga memiliki beberapa industri besar di wilayahnya, seperti industri minyak, industri desalinasi. Nah, apa sih itu industri desalinasi? Nah, teman-teman, industri desalinasi ini yaitu pengolahan air laut menjadi air tawar. Industri petrokimia, industri baja, industri pengolahan biji besi, dan LNG. Adapun pusat perindustrian di negara ini berada di kota Yanbu. Teman-teman, pembahasan materi saya cukup sampai di sini dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Megawati Matana. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Megawati Matana. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Jihan Fadilah Nurdin. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu yang ke-6 turisme, yang ke-7 pertenunan, dan yang ke-8 pengangkutan. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam video pembahasan. Yang ke-6, turisme. Turisme adalah orang yang bepergian keluar untuk mengunjungi tempat-tempat pariwisata di daerah atau negara yang dituju. Arab Saudi merupakan negara yang dikenal di seluruh dunia. Negara ini tersohor seantero jagat raya karena ada sebuah kota yang menjadi kota suci umat Islam di seluruh dunia. Kota Mekah, Madinah, dan Jeddah merupakan tempat-tempat suci yang setiap tahunnya dikunjungi dalam ibadah haji dan umrah. Jutaan manusia datang ke tempat ini setiap tahunnya untuk beribadah. Hal ini tentu akan memberikan pemasukan khusus bagi pemerintah Arab Saudi melalui devisa. Jadi turisme serta biaya pergi hajilah yang menjadi sumber devisa negara Arab Saudi ini. Dan hal ini juga sangat berpengaruh pada mata pencarian penduduk setempat oleh karena meledaknya jamaah dari berbagai belahan dunia. Maka banyak orang yang mendirikan hotel atau penginapan, restoran atau tempat makan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan sebuah pemasukan yang tidak sedikit jumlahnya, terlebih orang-orang tersebut selalu menyempatkan diri memborong oleh-oleh untuk dibawa ke negara asal mereka. Yang ke-7, pertenunan. Pertenunan adalah seni akan merancang kain secara tradisional. Di Arab Saudi, tenun ini dibuat oleh orang-orang Baduy yang hidupnya tidak menetap, yang memiliki pekerjaan sebagai peternak. Nah, selain beternak, orang-orang suku Baduy tersebut juga menenun kain yang dibuat menjadi selimut, jubah, dan juga pakaian sehari-hari orang Arab. Hasil tenun dari Arab Saudi ini ternyata mutunya sudah terkenal dan bahkan sudah diakui oleh dunia sebagai hasil karya yang baik dan khas. Sektor transportasi atau pengangkutan juga merupakan salah satu sumber perekonomian bagi negara Arab Saudi. Adapun pengangkutan di Arab Saudi ini ada yang menggunakan kendaraan seperti motor roda 2 maupun ada yang menggunakan binatang seperti unta. Masyarakat diharapkan sering melakukan perjalanan dagang, jadi mereka memerlukan alat pengangkutan seperti contoh yang telah disebutkan yaitu unta. Nah, itulah beberapa sektor yang menjadi penopang dalam perekonomian Arab Saudi. Dalam sektor-sektor tersebut, sistem ekonomi Arab Saudi, yaitu sistem ekonomi syariah, sangat berpengaruh di dalamnya. Nah, sebagai negara yang sangat mengutamakan syariah Islam dalam segala sendi perekonomiannya, Arab Saudi seperti dilimpahi dengan kekayaan berupa minyak bumi dan juga ibadah haji dan umroh. Jadi, perekonomian Arab Saudi sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Arab Saudi.
Nah, pendapatan per kapita penduduk Arab Saudi saja bisa mencapai 8.610 dolar Amerika yang ditopang oleh sektor-sektor yang sudah dijelaskan tadi.